Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan waktunya kepada Ibu Farika. Dan sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan saya Nurholis Majid dengan NIM 1033 dan rekan saya Tasya Aurel Oktavariani dengan NIM 1034, Ivon Trianditi dengan NIM 1035, Capita Amalisi dengan NIM 1041, Desi Natalia Yala dengan NIM 1042 dan Fauzia Afrizal dengan NIM 1043. Di sini kami akan mempresentasikan hasil jurnal laporan keuangan kami pada PT Ultra Jaya untuk perusahaan bisnis dan Universitas Negeri Jakarta untuk perusahaan non-bisnis. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Aurel Oktarena dengan NPM akhir 034. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian rasio keuangan dan jenis-jenis rasio keuangan. Menurut Harahap, rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos laporan keuangan lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan atau berarti. Selanjutnya ada jenis-jenis rasio keuangan yang ada 4. Yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua ada rasio solvabilitas, yang ketiga ada rasio aktivitas, dan yang keempat ada rasio profitabilitas. Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas dapat diukur menggunakan yang pertama ada current ratio, lalu ada cash ratio dan quick ratio. Yang kedua ada rasio solvabilitas. Rasio ini untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban finansial jangka panjang. Terdiri dari total debt to asset ratio, lalu total debt to equity ratio, dan long term debt to equity ratio. Yang ketiga ada rasio aktivitas. Rasio ini mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Terdiri dari total asset turnover, lalu receivable turnover, lalu average collection period ratio, lalu inventory turnover, lalu average day inventory, dan working capital turnover, dan fixed asset turnover. Yang keempat ada rasio profitabilitas. Rasio untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan nilai penjualan, aktiva, dan modal sendiri. Terdiri dari gross profit margin, lalu operating profit margin, lalu net profit margin, lalu return of asset atau ROA, lalu rate of return investment atau ROI, lalu return on equity atau ROE, dan yang terakhir ada earning per share atau EPS. Selanjutnya adalah profil perusahaan bisnis PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk. PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk adalah sebuah produsen minuman yang berkantor pusat di Bandung Barat, Jawa Barat. Perusahaan ini memulai sejarahnya pada dekade 1960-an sebagai sebuah bisnis keluarga dari Ahmad Prawirawijaya. Awalnya perusahaan ini hanya memproduksi susu yang diolah secara sederhana. Pada tahun 2020, perusahaan ini mulai membangun gudang dan pabrik baru di kawasan industri MM 2100 yang masing-masing ditargetkan dapat dimulai operasikan pada pertengahan tahun 2022 sampai 2023. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan dari analisis laporan keuangan perusahaan bisnis, yaitu PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk. Baik, dalam perhitungan ini sendiri terdapat beberapa rasio keuangan yang dapat kami temukan. Di antaranya yang pertama, saya akan menjelaskan tentang rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini sendiri terdiri dari current ratio, quick ratio, dan juga cash ratio. Untuk current ratio-nya itu sendiri memiliki rumus current asset dibagi current liabilities dikalikan dengan 100%. Nah, untuk tahun yang kami gunakan sebagai perhitungan adalah tahun 2022, di mana current asset-nya itu sendiri sejumlah 4.618 miliar 390 juta rupiah. Lalu untuk current liabilities-nya sendiri senilai 1.456 miliar
898 juta rupiah dikalikan dengan 100%, sehingga ditemukan bahwa current ratio-nya itu sendiri senilai 3,170 atau bisa dipresentasikan sebagai 317%. Artinya apa? Artinya adalah setiap satu hutang lancar, rupiah satu hutang lancar dijamin oleh 3,170 dari aktiva lancar. Kemudian yang kedua adalah quick ratio. Nah, untuk quick ratio ini sendiri memiliki rumus, yaitu current asset dikurangi inventory dibagi dengan current liabilities, kemudian hasilnya akan dikali dengan 100% untuk menjadi suatu persentase. Nah, di tahun 2022 ini sendiri, hasil dari pengurangan current asset dan inventory yang sudah dijabarkan dalam laporan keuangan, mereka langsung menyebutkan bahwa nilainya adalah 2.763 juta 2.763 miliar 600 juta rupiah. Kemudian current liabilities masih sama seperti sebelumnya, hasilnya dikalikan dengan 100%, sehingga menghasilkan nilai quick ratio sebesar 189,7%. Yang artinya setiap 1 rupiah hutang lancar dijamin oleh 1,897 aktiva yang benar-benar lancar. Nah, yang ketiga adalah cash ratio. Cash ratio ini sendiri terdiri dari rumus sebagai berikut, yaitu cash ditambah marketable securities dibagi current liabilities, nanti hasilnya dikalikan dengan 100% untuk presentasinya. Nah, di tahun 2022, dari PT Ultra Jaya ini sendiri sudah menjelaskan bahwa nilai dari cash plus marketable securities-nya itu sendiri memiliki nilai sebanyak 1.248 miliar 600 juta rupiah. Kemudian current liabilities masih sama seperti sebelumnya, 1.456 miliar 898 juta rupiah. Nah, hasilnya nanti akan dikalikan dengan 100 sehingga menghasilkan nilai 0,8570 atau jika dipresentasikan menjadi 85,7%. Yang artinya apa? Jadi, setiap 1 rupiah hutang lancar dijamin oleh 0,8570 rupiah kas dan efek. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke rasio solvabilitas. Nah, dari rasio solvabilitas ini sendiri terdiri dari 4 komponen di dalamnya. Yang pertama adalah total debt to total asset ratio. Di tahun 2022 diketahui bahwa total debt-nya itu sendiri adalah 1.553 miliar 696 juta rupiah. Kemudian dibagi dengan total asetnya senilai 7.376 miliar 375 juta rupiah. Hasilnya nanti akan dikalikan dengan 100%, di mana menghasilkan nilai total debt to total asset ratio senilai 0,2106. Atau jika kita presentasikan hasilnya menjadi 21,06%. Yang artinya apa? Jadi artinya ini sendiri adalah aset yang dioperasionalkan dibelanjai oleh hutang sebesar 0,2106 dan sisanya dibayar dengan modal sendiri. Selanjutnya adalah total debt to equity ratio. Nah, di tahun 2022 ini tuh ada rumusnya, yaitu total debt dibagi equity atau ekuitas. Jadi total debt itu sendiri adalah senilai 1.553 miliar 696 juta rupiah dibagi dengan ekuitasnya sendiri itu senilai 5.822 miliar 679 juta rupiah. Nah, hasilnya nanti akan dikalikan dengan 100 sehingga menghasilkan nilai total debt to equity ratio senilai 0,2668 atau jika dipresentasikan sebagai 26,68%. Jika diinterpretasikan seperti ini, struktur modal perusahaan itu terdiri dari hutang sebesar 26,68% dan modal sendirinya sebesar 73,32%. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga adalah time interest earning, di mana di tahun 2022 ini sendiri memiliki semacam rumus, yaitu EBIT dibagi dengan interest charge. Nah, untuk EBIT-nya ini sendiri diketahui dari laporan laba rugi senilai 1.302 miliar
854 juta rupiah. Kemudian untuk interest charge-nya sendiri senilai 120.978 juta rupiah, di mana ini menghasilkan time interest earning-nya itu sendiri sebanyak 10,77 kali atau bisa dibulatkan menjadi 11 kali. Yang artinya EBIT perusahaan hanya bisa menutupi beban bunga sebanyak 10,77 kali. Dan kemudian ada long term debt to equity, di mana di tahun 2022 dengan rumus long term debt dibagi dengan ekuitas dikalikan dengan 100%, kita ketahui bahwa long term debitnya itu sendiri senilai 96.800 juta rupiah. Untuk ekuitasnya sendiri sama seperti sebelumnya, yaitu 5 triliun. Yang kemudian adalah long term debt to equity. Nah, di tahun 2022 dengan rumus long term debt dibagi dengan ekuitas dikalikan dengan 100%, diketahui bahwa long term debitnya itu sendiri senilai 96.800 juta rupiah. Di mana dengan total ekuitasnya sendiri sama seperti sebelumnya, senilai 5 triliun 822.679 juta rupiah. Di mana di sini dia akan menghasilkan nilai long term debit to equity-nya sebesar 0,01662 atau jika dipresentasikan menjadi 1,662%. Sebagai interpretasi, jadi perbandingan antara hutang jangka panjang dan modal sendiri itu adalah senilai 1,661% dan 98,338%. Jadi hutang jangka panjangnya 1%-nya sekian, untuk modal sendirinya lebih dari 98%. Kita lanjut ke rasio selanjutnya, yaitu adalah rasio aktivitas. Untuk rasio aktivitas ini sendiri, itu ada beberapa rumus ataupun beberapa komponen di dalamnya. Yang pertama ini adalah total asset turnover. Untuk di tahun 2022, ini dengan menggunakan rumus net sales dibagi dengan total aset, kita ketahui bahwa net sales-nya itu sendiri itu senilai 7.656.252 juta rupiah. Dibagi dengan 7.376.375 juta rupiah. Di mana di sini nanti akan menghasilkan total aset turnover-nya sebanyak 1,0379 kali. Sehingga dapat diinterpretasikan sebagai perputaran aktiva selama 1 tahun berputar sebanyak 1,404 kali. Baik, selanjutnya adalah receivable turnover dengan rumus net credit on sales dibagi dengan average receivable dengan nilai net credit on sales-nya itu senilai 7.656.252 juta rupiah dibagi dengan average receivable-nya sebesar 617.200 juta rupiah, yang menghasilkan receivable turnover-nya sebesar 12,405 kali. Jadi, dengan demikian, pengumpulan piutang selama 1 tahunnya sebesar 12,4 kali. Untuk yang selanjutnya adalah average collection period. Nah, dengan rumus average receivable dikalikan dengan 360, kemudian nanti akan dibagi dengan net credit on sales, dijelaskan bahwa tahun 2022 dengan average receivable 617.200 juta rupiah dan net credit on sales-nya sebesar 7.656.252 juta rupiah, menghasilkan nilai average collection period-nya sebanyak 29,020 hari. Artinya dengan demikian, piutang tertagih adalah setiap 29 hari sekali selama 1 tahun. Selanjutnya adalah average days inventory, di mana dengan rumus average inventory dikalikan dengan 360 dibagi dengan cost of goods sold, menghasilkan di tahun 2022 dengan average inventory 1.637 miliar
400 juta rupiah dikalikan dengan 360 dibagi dengan COGS-nya atau HPP-nya senilai 5 triliun 199 miliar 164 juta rupiah. Itu menghasilkan average days inventory sebanyak 113,38 hari. Dengan demikian persediaan rata-rata disimpan di gudang selama 113,38 hari sebelum dijual. Kemudian bagaimana dengan working capital turnover-nya? Dengan rumus net sales dibagi dengan current asset dikurangi current liabilities menghasilkan nilai. Dari net sales-nya itu sendiri 7 triliun 656 miliar 252 juta rupiah dibagi dengan hasil pengurangan current asset dan current liabilities. Lalu bagaimana dengan working capital turnover-nya? Jadi, dengan rumus net sales dibagi dengan current asset dikurangi current liabilities, diketahui bahwa di tahun 2022 dengan net sales sebesar 7 triliun 656 miliar 252 juta rupiah dibagi dengan current asset-nya sendiri itu senilai 4 triliun 618 miliar 390 juta dikurangi dengan current liabilities sebesar 1 triliun 456 miliar 898 juta rupiah itu menghasilkan nilai working capital turnover sebanyak 2,42 kali. Dengan demikian, modal kerja secara rata-rata berputar sebanyak 2,42 kali selama 1 tahun, sehingga dapat dikatakan bahwa modal kerja menjadi uang tunai setiap 149 hari sekali. Nah, untuk yang terakhir adalah fixed asset turnover-nya dengan rumus net sales dibagi dengan fixed asset. Itu diketahui bahwa tahun 2022 net sales-nya itu sebesar 7 triliun 656 miliar 252 juta rupiah dibagi dengan fixed asset-nya atau aset tetapnya sebesar 2 triliun 260 miliar 183 juta rupiah itu menghasilkan fixed asset turnover-nya sebanyak 3,39 kali. Yang artinya aktiva tetap berputar selama 1 tahun sebanyak 3,39 kali. Sehingga setiap 106 hari aset tersebut akan menghasilkan uang tunai. Seperti itu. Untuk selanjutnya ada satu tambahan rumus lagi yaitu inventory turnover di mana COGS dibagi dengan average inventory. Nah, ini sendiri di tahun 2022 diketahui bahwa COGS-nya tadi senilai 5 triliun 199 miliar 164 juta rupiah dibagi dengan average inventory senilai 1 triliun 637 miliar 400 juta rupiah yang menghasilkan inventory turnover sebanyak 3,175 kali. Yang artinya persediaan selama setahun berputar sebanyak 3,175 kali. Seperti itu. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya mengenai rasio profitabilitas. Silakan. Oke, saya Boji Aprija dengan NIM 043. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan rasio profitabilitas. Yang pertama itu gross profit margin. Dengan rumus gross profit atau laba kotor dibagi dengan penjualan dikali 100%. Dengan nilai yaitu 2 triliun 457 miliar 88 juta dibagi 7 triliun 656 miliar 252 juta dikali 100%. Dengan hasil yaitu 32,092 atau 32,09%. Artinya perusahaan dapat mencapai laba kotor sebanyak 32,09% dari total pendapatan penjualan. Terus yang kedua itu operating profit margin dengan rumus earning before interest and tax atau EBIT dibagi dengan penjualan dikali 100%.
dengan nilai yaitu 1.302.854 juta dibagi dengan 7.656.252 juta dikali 100% yaitu dengan hasil 17,016 atau 17,02%. Artinya perusahaan dapat mencapai laba usaha sebanyak 17,02% dari total penjualan. Terus yang ketiga yaitu net profit margin dengan rumus yaitu earning after tax atau EAT dibagi penjualan dikali 100% dengan nilai yaitu 965.486 juta dibagi dengan 7.656.252 juta dikali 100% dengan hasil yaitu 12,610 atau 12,61%. Artinya perusahaan dapat mencapai pendapatan bersih sebanyak 12,61% dari total penjualan. Oke, next. Selanjutnya ada return on asset yaitu dengan rumus earning before interest and tax atau EBIT dibagi dengan total aset dikali 100% dengan nilai yaitu 1.302.854 juta dibagi dengan 7.376.375 juta dengan dikali 100% dengan hasil 17,662 atau 17,66%. Artinya perusahaan dapat mencapai laba usaha sebanyak 17,66% dari total aset. Selanjutnya ada return on investment yaitu dengan rumus earning after tax dibagi dengan total aset dikali 100% yaitu 965.486 juta dibagi dengan 7.376.375 juta dikali 100% dengan hasil yaitu 13 sekian atau 13,9%. Artinya perusahaan dapat mencapai pendapatan bersih sebanyak 13,09% dari total aset. Selanjutnya ada return on equity atau ROE, earning after tax dibagi equity dikali 100% dengan rumus yaitu 965.486 juta dibagi dengan 5.822 miliar 679 juta dikali 100% dengan hasil yaitu 16,581 atau 16,58%. Nah, di sini artinya perusahaan dapat mencapai pendapatan bersih sebanyak 16,58% dari total ekuitas. Yang terakhir yaitu earning per share atau EPS yaitu dengan rumus earning after tax atau pendapatan setelah pajak dibagi dengan jumlah lembar saham. Nah, di sini untuk pendapatan setelah pajak yaitu 965.486 juta dibagi dengan jumlah lembar sahamnya yaitu 10.398 juta lembar saham. Jadi hasilnya itu per lembar sahamnya itu Rp92. Oke. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikut adalah laporan keuangan dari PT Ultra Jaya Milk. Sebagai catatan, angka-angka yang disajikan dalam jutaan rupiah kecuali saham dalam jutaan lembar dan laba perusahaan dalam satuan rupiah. Total saham yang beredar menurun karena adanya pembelian kembali saham pada tahun 2020. Nilai hewan ternak produksi merupakan nilai wajar dan nilai aset tetap adalah nilai setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Dan untuk yang berikutnya bisa dilihat ini adalah laporan laba rugi dari PT Ultra Jaya Milk yang diberikan pada annual report pada tahun 2022. Universitas Negeri Jakarta. Universitas Negeri Jakarta disingkat sebagai UNJ adalah perguruan tinggi negeri yang terdapat di kota Jakarta, Indonesia yang didirikan pada tahun 1964. Sebelumnya, Universitas Negeri Jakarta bernama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta, IKIP Jakarta. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia merasakan kurangnya tenaga pendidikan di semua jenjang dan jenis lembaga pendidikan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mendirikan berbagai kursus pendidikan guru sekitar tahun 1950-an
Pada jenjang di atas pendidikan menengah didirikan B1, B2, dan PGSLP yang bertugas menyiapkan guru-guru untuk sekolah berkelanjutan. Baik, selanjutnya kita ke perhitungan Universitas Negeri Jakarta. Ada rasio likuiditas, yang di dalamnya ada current ratio. Pada tahun 2022 dapat dihasilkan sebesar 12,1494 atau 12,14%. Maka pada tahun 2022 setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh 12,1494 aktiva lancar. Nah, untuk current ratio tahun 2023 ditemukan hasil sebesar 0,5722 atau sebesar 57,22%. Maka pada tahun 2023 setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh 0,5722 rupiah aktiva lancar. Selanjutnya ada quick ratio. Di quick ratio pada tahun 2022 ditemukan hasil sebesar 3,4805 atau 3,48%. Maka pada tahun 2022 setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh 3,4805 rupiah aktiva lancar. Tahun 2023 untuk quick ratio-nya ditemukan sebesar 4,9129 atau 4,91%. Maka pada tahun 2022 setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh 4.929 rupiah aktiva lancar. Nah, selanjutnya ada cash ratio. Pada tahun 2022 ditemukan cash ratio sebesar 9,0145 atau 9,14%. Maka pada tahun 2022 setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh 9,0145 aktiva lancar rupiah. Dan pada tahun 2023 ditemukan cash ratio sebesar 0,0378 atau 3,78%. Maka pada tahun 2023 setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh 0,0378 rupiah aktiva lancar. Nah, selanjutnya ada rasio solvabilitas yang di dalamnya ada total debt to total asset. Pada tahun 2022 total debt to total asset ditemukan sebesar 0,00025 atau 0,25%. Maka pada tahun 2022 aset perusahaan dibelanjai oleh hutang sebesar 0,25% setiap Rp1. Total aktiva dijamin 0,0025 rupiah. Nah, untuk tahun 2023 dihasilkan sebesar 0,0074 atau 0,73%. Maka pada tahun 2023 aset perusahaan dibelanjai oleh hutang sebesar 0,73%. Setiap rupiah satu total aktiva dijamin 0,0074 rupiah. Dan selanjutnya ada total debt to equity. Pada tahun 2022 bisa dilihat hasilnya adalah 2,4723 atau 2,47%. Maka perusahaan mempunyai sumber dana sebesar 2,47%. Dan pada tahun 2023 total debt to equity-nya ditemukan sebesar 7,4039 atau 740,39%. Maka perusahaan mempunyai sumber dana sebesar 7,4039 rupiah antara hutang dan modal sendiri. Nah, selanjutnya bisa dilihat dari tabel berikut. Maka bisa disimpulkan dari tabel berikut seperti ini. Aset lancar Universitas Negeri Jakarta mengalami peningkatan dari tahun 2022 hingga 2023
namun terdapat penurunan pada presentasi persediaan. Untuk aset lainnya termasuk aset tak berwujud dan aset lain-lain juga mengalami perubahan yang signifikan dalam periode yang sama. Yang ketiga ada kewajiban jangka pendek cenderung stabil, namun terjadi penurunan pada presentase pendapatan diterima di muka. Selanjutnya yang keempat ada aset tetap Universitas Negeri Jakarta menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dari tahun 2022 hingga 2023 dengan peningkatan pada beberapa kategori seperti peralatan dan mesin. Secara keseluruhan, terdapat perubahan yang signifikan dalam struktur aset, kewajiban, dan pendapatan Universitas Negeri Jakarta dalam rentang waktu tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam hasil jurnal yang telah kami analisis. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.